sekitar 700.000, ya. Hampir 800.000 ton yang kita hasilkan setiap tahun. Rata-rata luas tanam Bangsa yang hebat adalah bangsa yang dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, dan hidup matinya sebuah negara ada di tangan sektor pertanian negeri ini. Tapi jangan biarkan petani kita berjuang seorang diri. Masalah pangan adalah persoalan hidup matinya bangsa. Kenapa? Iya, karena pangan merupakan kebutuhan paling dasar manusia yang pemenuhannya tidak bisa ditunda. Pembangunan di sektor lain tidak bisa dilaksanakan sebelum masalah suplai makanan rakyat ini tidak diselesaikan. Kondisi kekurangan pangan bisa memicu masalah yang lebih besar. Walaupun dalam kondisi normal, kekurangan pangan dalam negeri dapat diatasi dengan impor. Tetapi dengan mempertimbangkan bahwa dinamika situasi politik dan keamanan kawasan yang sewaktu-waktu bisa berubah, mungkin saja suatu saat impor tidak bisa dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, hari ini tanggal 8 Januari 2025, Desa Kebalan Pelang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur sedang ada rapat koordinasi luas tambah tanam dan kunjungan kerja Direktur Jenderal Tanaman Pangan, dan Bupati Lamongan hadir didampingi pula oleh Asisten Ekonomi Pembangunan, Kepala Bapelit Bangda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas PUSDA, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas PU, Kabag Perekonomian, Bapak Camat, dan seluruh stakeholders yang ada demi untuk mensukseskan kegiatan hari ini. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari aksi bukti terrealisasinya dan keseriusan Kementerian Pertanian. Apa yang terlaksana hari ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presidenku, Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang dalam poin-poin pidatonya berbunyi, Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, harus mencapai ketahanan pangan. Target tahun 2025 itu sendiri untuk menuju swasembada dan lumbung pangan dunia, yaitu 1. Cetak sawah 750.000 hektar, 2. Optimalisasi 15 bendungan, 3. Perbaikan irigasi tersier 1 juta hektar. Dengan target produksi meningkat mencapai 2,5 juta ton. Untuk target luas tambah tanam di Kabupaten Lamongan untuk
bulan Januari hingga bulan Desember 2025 adalah 192,373 hektar dengan realisasi 3,768 hektar dengan target luas tambah tanam bulan Januari ini adalah 28,344 hektar. Dan untuk mensukseskan ini tentu kita butuh dukungan, dan ini melibatkan minat generasi muda termasuk milenial dan Gen Z untuk aktif dalam sektor pertanian modern melalui program klaster pertanian. Program Swasembada Pangan 2025 ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada serta memperluas cakupan sawah untuk mendukung target swasembada pangan di tahun 2025. Bapak Ibu perut lapar, sholat jadi terganggu, badan gemetar, lemas menjadikan gerakan sholat jadi kurang benar. Perut lapar, belajar jadi kacau, tidak bisa konsentrasi. Dan masih banyak sekali masalah-masalah yang timbul akibat perut lapar. Di semua negara, masalah ketahanan pangan selalu menjadi prioritas untuk diselesaikan. Jika rakyat kekurangan pangan, maka pembangunan tidak akan terlaksana. Bahkan, berbagai masalah lain akan muncul seperti krisis sosial, ekonomi, keamanan, bahkan bisa terjadi instabilitas politik. Sejarah panjang pemerintahan negara-negara di dunia dapat dijadikan pelajaran berharga betapa rakyat yang kekurangan makanan bisa melakukan apa saja, mulai dari menjarah, mencuri, merampok, menipu, dan sebagainya. Akibatnya negara jadi terganggu kestabilannya. Dan makanan pokok dari rakyat Indonesia sebagian besar adalah beras, dan sampai saat ini pula Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhan beras nasional. Terwujudnya kedaulatan pangan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak dapat berhenti hanya pada status swasembada pangan saja dan pada waktu tertentu saja, melainkan swasembada harus terus dilestarikan dan bahkan ditingkatkan agar negara ini mencapai surplus pangan dan mampu berkontribusi bagi ketahanan pangan nasional serta keamanan pangan di dunia. Bapak Ibu, kesimpulan dari pembahasan saya ini adalah 1. Dengan swasembada pangan, kita dapat menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mengurangi ketergantungan pada impor. 2. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Dan oleh karena itulah swasembada pangan harus segera diwujudkan. 3. Agar asas swasembada pangan segera bisa diwujudkan, dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama yang romantis antara generasi milenial dengan Gen Z. Demikian dan terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda.